Ya, silakan Pak Ihsan. Oke, selamat malam Pak Ihan. Jadi di sini saya coba mempresentasikan materi dari yang ada di buku Kiosalas terkait numeric integration, di mana ini ada di sectionnya 6,3 untuk fokus saya di Romberg integration. Next slide-nya. Jadi untuk di presentasi ini eh, saya coba bahas di introduction-nya terkait Romberg integration. Kemudian trapezoidal rule, Richardson extrapolation, dan yang terakhir coba mendemokan codingan Python yang relate dengan si Romberg integration-nya. Jadi eh, Romberg integration itu metode numerik yang berfungsi untuk menghitung integral dari suatu fungsi. Nah, di expect nanti hasilnya itu akan akurat atau bisa dikatakan hasilnya itu akan mendekati nilai yang sebenarnya gitu kan ya. Dimana kalau metode Romberg integration ini sebenarnya tuh dia tuh mengcombine dari dua metode. Metode yang pertama yaitu trapezoidal rule, yang kedua itu Richardson extrapolation. Nah, trapezoidal rule itu sebenarnya itu menghitung integral dengan kayak membuat dari bawah kurvanya itu berbentuk trapesium di mana nantinya tuh ada batasan bawah, batasan atas, kemudian menghitung luas trapesiumnya. Dan yang kedua itu Richardson extrapolation. Jadi sebenarnya mengkoreksi hasil dari trapezoidal rule gitu. Jadi mungkin lebih jelasnya di slide selanjutnya ya. Next. Nah, ini terkait trapezoidal rule. Jadi trapezoidal rule itu seperti tadi sudah di-mention bahwasanya berbentuk kayak bentuk trapesium yang nanti akan dihitung gitu ya, luasnya berapa. Nah, kalau lihat dari sini kita mempunyai A sama B. Di sini adalah A itu batas bawahnya, B itu batas atasnya. Dengan turunannya hasilnya nanti akan berbentuk seperti rumus ini. Jadi I-nya itu atau lebar intervalnya itu nanti FA plus function B kali H per 2. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini atau misalkan dari gambar ini, bahwasanya ini mungkin nanti untuk menghitung R-nya itu dia karena grafiknya itu kayak seperti langsung, jadi mungkin titik-titiknya itu dia nggak akan terlalu akurat gitu kan ya. Nah, makanya di sini ada namanya tuh composite trapezoidal rule, di mana kalau kita melihat dari grafiknya, composite trapezoidal rule ini tuh dia tuh kayak ngebikin beberapa panel pada kurva di bawah kurvanya. Sebagaimana kita misalkan dari kurva A, kurva B, misalkan itu kayak dibagi per beberapa panel. Jadi misalkan ini bagi dua, kemudian untuk mau menghitung lagi, kemudian itu dibagi dua lagi sehingga eh, bentuk trapesiumnya itu menjadi banyak gitu. Kalau misalkan bentuk trapesiumnya jadi banyak, ini juga apa tingkat akurasinya juga dia harusnya itu lebih bagus juga gitu kan ya. Nah, kemudian secara rumusan, kalau misalkan kita ngelihat dari gambar ini, sebenarnya itu kita bisa menghitung komputer trapezoidalnya itu dari fx0 sampai fxn di H bagi 2. Nah, untuk recursive trapezoidal rule, sebenarnya itu ini tuh lebih kepada jadi si itu jadi pangkatin gitu. Jadi di eksponen. Jadi kan 2K-1 katakanlah. Nah, itu tuh misalkan K-nya itu pangkatnya itu berapa. Nah, di sini saya coba ambil contoh untuk K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. K sama dengan itu misalkan di sini one panel, K2 sama dengan two panel. Kalau misalkan di sini K sama dengan 1, berarti kan sebenarnya 1 ya. 1 K2 bagi 2 kurangnya 1, 1 bagi 0. Sebenarnya I-nya tuh untuk lebar intervalnya itu dia masih di sama halnya dengan rumus yang ini. Namun kalau misalkan si K-nya itu X kan eksponensial misalkan jadi 2, ini rumusnya turunannya akan menjadi seperti yang ini. Dan kalau misalkan berlanjut satu, dua, kemudian misalkan 4, 8, nah itu sebenarnya itu ini berlaku ketika K-nya itu lebih daripada satu gitu. Itu untuk trapezoidal rule-nya.
Nah, kemudian berlanjut kepada Richardson extrapolationnya. Jadi seperti yang mana? Jadi Richardson extrapolation itu meningkatkan akurasi dari hasil-hasil yang sudah kita dapatin dari perhitungan trapezoidal rule, di mana kalau misalkan dari buku yang coba saya baca itu di trapezoidal rule apa extra Richardson extrapolation itu dia tuh mengambil misalkan one panel atau misalkan two panelnya dari hasil trapezoidal, kemudian dia tuh mengurangkan hasil apa errornya itu. Jadi secara gampang gitu tuh langsung ketahuan gitu errornya itu misalkan error terbesarnya itu dia bisa langsung dieliminate gitu sehingga untuk iterasi-iterasi selanjutnya itu nilai error-errornya itu dia akan lebih sedikit gitu. Dan ujung-ujungnya itu jadi untuk secara panelnya itu dia nggak akan terlalu jumlah panelnya itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan trapezoidal karena dia tuh sudah langsung mengeliminate errornya atau misalkan si errornya dari misalkan ngambil satu panel atau dua panelnya dari hasil trapezoidal rule. Nah kalau misalkan kita ngelihat di sini di akhirnya iterasinya misalkan kalau kita ngelihat 4,4 ini H8 ini kan sebenarnya tuh lebih sudah sangat cukup kecil ya di mana berarti kan pangkat 8 sehingga kalau misalkan kita ngeliatin kalau kita visualisasikan dengan grafik itu jadi errornya itu akurasinya itu dia akan lebih cukup smooth gitu. Itu sih untuk penjelasannya dari rhombus integration sekilas terkait dari trapezoidal dan uh, extraction extrapolation. Mungkin saya next ke demo sessionnya. Apakah terlihat Pak untuk ininya? Iya Pak, terlihat Pak. Jadi demonstration yang saya ambil ini sebenarnya dari Q-Salas untuk example 6,4 dan 6,7. Jadi sebenarnya itu example-nya itu ini refernya itu awalnya itu di 6,7. Kemudian Q-Salas itu meminta untuk mengcompare hasilnya itu dengan example 6,4 gitu. Hasilnya itu seperti apa. Namun untuk di example 6,4 kan fungsinya itu dia nggak diketahui ya, fungsi angkanya sama. Kemudian di codingan ini fungsi di 6,7 dan 6,4 itu disamakan gitu. Dimana kalau kita melihat dari pertama mungkin dari importnya yang pasti ada import math, NumPy untuk arraynya. Sebenarnya array ini itu sebenarnya tambahan karena nanti untuk kita bisa melihat iterasi-iterasi integralnya itu di berapa gitu. Kemudian untuk si eh, tadi disamakan untuk mengcompare hasil 6,7 dengan 6,4. 6,7 itu maaf, ini tuh 6,7 rhombus integration, 6,4 itu trapezoidal biasa gitu. Nah, di sini pakainya 2 x kuadrat dikali cos x kuadrat dx dengan integral di mana dari 0 sampai akar V. Kemudian di sini ada function juga untuk recursive trapezoidal. Ini pun function yang dari Q-Salas. Kemudian trapezoidnya seperti apa? Nah, di sini ada i-nya ini berarti angka value awalnya itu untuk ini itu bernilai 0,0. Kemudian coba dibatasin dengan jumlah trapesium dan nilai trapesium itu di sini ada max iternya itu kalau nggak salah saya put di sini 20, nggak terlalu banyak. Kemudian, nah di sini untuk fungsinya Romberg, nah di sini itu Romberg kita kelihatan banget bahwasanya di Rombergnya ini ada Richardson extrapolation atau functionnya itu ditempatin jadi kayak menjadi sub functionnya si Romberg gitu. Jadi jadi functionnya Romberg di sini pun ada functionnya menjadi sub functionnya Romberg gitu si Richardsonnya. Kemudian nanti akan menghitung jumlah panelnya dia di berapa. Dan untuk di line 79 ini 80 ini lebih kepada untuk eksekusi hasil dari nilai rumputnya, jumlah rumputnya integrationnya dan dan nanti akan divisualisasikan di resultnya seperti apa. Nah, resultnya ini ada dua dengan trapezoidal biasa dan dengan hasilnya rumput seperti apa. Kemudian di print juga composite di trapezoidal di berapa, rhombus integration di berapa, kemudian coba dikurangi selisihnya itu di berapa gitu kan. Nah, coba eh nah, jadi ketika di
sini ini terlihat bahwasanya dengan trapezoidal biasa kita mempunyai 4096 panel ini sama dengan yang ada di Q Salas dengan trapezoidal biasa itu kita mendapat 4096 panel dengan nilai hasil integralnya itu di 0,894 sekian sekian. Namun dengan kita menggunakan Rhombus integration di sini kita hanya mendapat panelnya itu di 64 di K sama dengan 64 dengan value yang kurang lebih hampir sama gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu ini tuh sebenarnya dipengaruhi daripada kenapa yang ini rombak itu lebih sedikit, trapezio lebih banyak. Karena sebenarnya kalau kita melihat di telaah dari sini, ketika K sama dengan 2 untuk trapezoidal, dia masih di angkanya minus 0,7. Minus 1,7. Namun kalau misalkan pada Romberg, ketika dia sudah punya error atau integral minus 5, dia udah tahu errornya, dia tuh langsung mengurangi error terbesarnya itu sehingga untuk K2-nya itu dia langsung di 0,54. Kemudian berlanjut iterasinya sampai mendapatkan konvergennya itu yang itu udah stabil. Kemudian kalau kita ngelihat dari resultnya sebenarnya angkanya ini nggak terlalu jauh antara trapezoidal dengan rhombus integration di mana ini sudah sesuai dengan dari Q Salas bahwasanya panelnya itu yang tadi setelah sebutkan panelnya untuk komposit trapezoidal ada 4096, kemudian jumlah panel di rombak itu hanya 64. Jadi sebenarnya lebih cepat dan sebenarnya lebih efisien menggunakan rombak integration gitu. Nah, kemudian untuk selisihnya ini ya ini cukup lumayan kecil juga 1,11 pangkat 10 min 7 sih. Kurang lebih itu sih Pak. Oke, Pak. Ya, Ya, jadi karena selisihnya kecil, sebenarnya jadi ketelitian yang dicapai oleh Rombak terhadap yang trapezoidal itu udah sangat dekat ya, karena kan 10 itu sangat Pramin dekat Pak. 7. Ya, Dari sisi running juga kayaknya nggak gitu jauh beda ya. Padahal yang satu panelnya 4 ribuan, yang satu 60-an. Tapi ya. waktu runningnya sih, karena komputer zaman sekarang cepet sih ya untuk problem semacam ini Hmm. tetap mirip aja sih ya. Mm-mm. Jadi ya itu sih Pak. Kemudian saya juga coba sempat dimasukin Pak angka perhitungannya fx 2x kuadrat cos yang tadi itu ke dalam simbol lab. Dan sebenarnya angkanya sama sih Pak, cuman mungkin angka di belakang komanya yang nggak langsung karena ini kan angka di belakang komanya kalau nggak salah ada 8 ya panjang ya. Tapi kalau misalkan sampai 4 angka di belakang koma 0,89483 sebenarnya udah sama sih dengan kalau lihat di internet dengan masukin soal ke simbol lab itu situs. Oh iya iya, itu kan kalau simbol lab dia ini ya, kemungkinan di belakangnya ada numerical methodnya Masih juga jalan. Tinggal dia nggak transparan aja dia pilih metode metode apa gitu ya. Kali kalau diminta apa ke akurasinya tingkatnya sampai titik tertentu ya dia tinggal ngitung lagi terus sampai sampai lebih dekat. Hmm. Jadi problem semacam ini biasanya sih tergantung seberapa besar ininya apa areanya yang mau kita ini kan jadi jumlah panelnya kalau banyak banget ya komputer kita ngos-ngosan. Terus sama Hmm. seberapa akurasi kita mau mendekati hasilnya sih. Kadang-kadang ya 4 angka di belakang koma udah cukup. Tapi kali ada ketelitian tertentu tergantung aplikasi ya kita butuh yang lebih tinggi gitu ya. Cuma untuk kebanyakan hal ya kalau kita cuman bisanya trapezoid asal sabar nunggu nggak apa-apa. Terus kalau rombak beberapa panel itu aja sampai panelnya 8 aja udah cukup deket tuh ya. Jadi Ya, iya Pak, betul. sebenarnya kecepatan mendekati akurasinya rombak itu tinggi banget ya. Hmm. Oke, thank you Pak Isan untuk ininya. Ada pertanyaan nggak Pak? Waktu diadaptasi codingnya susah nggak Pak? Enggak jalan langsung sih Pak codingannya, cuman lebih kepada kayak buat modification ininya aja sih kayak yang tadi saya bukan jadi kayak buat machine dong sih buat nyari codingannya bagaimana x kuadrat mat cos-nya itu pakai apa aja sih Pak lebih ke sana. Oh, Kalau ya dicopas Pak codingnya dari. ya di Copas. Jadi kan untuk yang ini tuh sebenarnya tuh codingannya yang sampel example Oh iya. 6,7. Hmm. Kemudian nih untuk sebenarnya kan eh, pengennya tuh mau ngebandingin gitu. Misalkan dengan function yang sama dengan dua metode yang berbeda tuh misalkan hasilnya tuh seperti apa gitu. Jadi misalkan kita pakai function yang sama tapi yang satu pakai rombak yang tuh hanya trapezoidal biasa. Kalau dengan gini kan kelihatan ya Pak ya. Misalkan perbedaannya tuh di mana.
gitu. Itu Mm. aja sih Pak. Oke Pak. Thank you Pak Isan. Ya Pak, ya, Pak. Sama-sama Pak.